Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kita boleh kembali bertemu, walaupun di dalam sebuah tayangan yang mungkin bagi semua kita yang biasa menyaksikan di tiap minggu, melihat ada sesuatu yang berbeda pada hari ini. Ya, memang kita sedang sama-sama prihatin Bapak Ibu Saudara karena melihat situasi dan kondisi yang ada di kota Jepara, dan juga dari beberapa rekan-rekan kita ada yang juga mengalami kelemahan dalam fisiknya. Tapi kita jangan takut, kita jangan cemas, kita harus yakin Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi. Pasti Tuhan juga akan melakukan kemenangan buat setiap kita. Tuhan pasti akan melakukan pertolongannya buat setiap kita. Karena itu pada hari ini kita akan langsung mendengar firman Tuhan, dan mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kembali kepada Engkau, membawa setiap diri kami, membawa hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kami mau benar-benar fokus untuk mendapatkan daripada Engkau sendiri, agar kami dikuatkan, kami dihibur, kami diteguhkan. Karena itu berbicaralah buat setiap kami dimanapun kami berada. Kami ingin diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tema selama 1 bulan ini. Dan di minggu yang keempat ini, atau yang ketiga ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman dengan judul mengundang Tuhan datang. Mari kita akan buka dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 24 bagian B. Firman Tuhan berkata, "Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini maka kita bisa memperhatikan bahwa Tuhan itu datang, Tuhan itu hadir ketika umat Tuhan itu siap melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika umat Tuhan benar-benar siap, umat Tuhan sudah melakukan seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan itu hadir. Jadi ketika hati yang siap itu sudah benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan bisa merasakan yang namanya kehadiran Tuhan. Karena itu betapa pentingnya setiap kali kita beribadah, setiap kali kita mendengar firman, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah hati Bapak Ibu Saudara. Ketika hati kita sudah siap untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah supaya kita dapat menghadirkan Tuhan. Kita semua punya kesempatan yang sama. Tidak ada satupun yang mendengarkan firman Tuhan ini yang berkata, "Aku tidak bisa menghadirkan Tuhan." Saya ingin Bapak Ibu Saudara, setiap kita saat mendengarkan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita percaya, kita yakin bahwa kita bisa menghadirkan Tuhan. Menghadirkan itu punya arti membawa, mendatangkan, mempresentasikan Tuhan hadir. Nah, pertanyaannya adalah kapan Tuhan itu hadir? Di dalam Injil Matius 18 ayat 20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Di mana ada 2, di mana ada 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, "Aku ada di tengah-tengah mereka." Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita merujuk pada ayat itu, tidak sulit untuk kita menghadirkan Tuhan. Tidak sulit. Tidak sesulit kalau kita menghadirkan tokoh yang penting di kota kita. Ya, tidak sesulit ketika kita mencoba menghadirkan mungkin public figure yang kita kenal untuk datang. Tuhan itu tidak sulit untuk dihadirkan. Hanya ketika ada 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana.
Jadi kuncinya adalah terletak pada kata sepakat. Apakah kita sepakat datang saat kita ibadah? Maka ketika kita sepakat datang waktu kita beribadah, kita merasakan Tuhan hadir. Apakah kita sepakat waktu berdoa? Apakah kita sepakat waktu meminta, waktu memuji? Maka ketika kita sepakat melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan itu hadir. Sepakat itu artinya sehati, sama, satu tujuan. Jadi kalau ada suami dan istri yang berdua sepakat, punya satu tujuan yang sama, punya hati yang sama untuk beribadah, untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan, untuk memuji, dan itu semua dilakukan di dalam nama Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir di mana Anda sedang melakukan semuanya itu. Nah, karena itu mari, saya ingin pada pagi ini kita praktekkan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, dan apapun yang saat ini sedang Anda khawatirkan, Anda cemaskan, Anda risaukan, Anda takutkan, saya mengajak dari tempat ini, bersepakatlah dengan suamimu, bersepakatlah dengan istrimu, bersepakatlah dengan anak-anakmu, bersepakatlah dengan orang tuamu untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan, untuk memuji Dia. Praktekkan pada hari ini, pada saat ini juga. Karena itu saya ingin kita bersama-sama menyanyikan pujian. Kau Allah yang besar. Kita mau sepakat, kita mau berkata, Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Dan Engkau Allah yang mulia. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan bersama-sama, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang mulia itu, saya ingin Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Dia, maka percaya kita itu harus dapat diaplikasikan dalam tindakan nyata. Mari kita baca dari Injil Matius 18 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Mari kita aplikasikan. Ketika tadi Bapak Ibu Saudara menyanyi bersama-sama dengan istrimu, dengan suamimu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu.
Ketika engkau percaya bahwa engkau punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, aplikasikan itu, saudara, dalam tindakan nyata. Tuhan ingin kita mengalami yang namanya kuasa perkataan yang diucapkan dengan sepakat. Ingat, ketika kita sepakat berkata, ketika kita sepakat satu hati mengucapkan satu hal yang sama, maka kita percaya kuasa perkataan itu jangan kita anggap sepele. Ada kuasa. Karena itu belajarlah sepakat untuk mengikat dan melepaskan apa yang Anda ingin ikat dan apa yang Anda ingin lepaskan. Coba renungkan lebih dulu. Dalam hari-hari ini, apa yang sedang mengikat dirimu? Apa yang sedang engkau ingin lepaskan? Karena Tuhan berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada kata sorga dalam ayat itu. Artinya Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa ketika kita meminta untuk mengikat sesuatu, melepaskan sesuatu, saudara harus sadar bahwa yang Anda ucapkan itu berhubungan dengan apa yang ada di sorga. Berhubungan dengan apa yang ada di sorga, di mana Tuhan ada, di mana perkataan kita itu akan dikabulkan oleh Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu lebih dulu apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita berkata, Tuhan aku mau ikat, aku mau lepaskan. Anda harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah yang kau ikat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang akan kau lepaskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Jangan kita sepakat meminta, melepaskan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Anda berkata, aku sepakat dengan istriku, dengan suamiku, dengan orang tuaku, dengan anakku, meminta, melepaskan, mengikat. Tapi ternyata Anda mengatakan itu yang di luar kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kepada kita kalau ucapanmu ingin dikabulkan oleh Bapa di surga, ucapkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa. Yang sama dengan apa yang ada di sorga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang paling penting dari semua yang harus kita mulai perkatakan? Ada begitu banyak yang akan kita perkatakan, yang akan kita ikat, yang akan kita lepaskan. Tapi dari mana kita memulainya? Apa yang paling penting? Tuhan mengajar kepada kita tentang perkataan pengampunan lebih dulu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menyimpan yang namanya sakit hati, kecewa, marah dalam hati ini. Ingat 2 minggu yang lalu kita belajar hati ini sebagai tempat yang Tuhan pilih, sebagai tempat yang Tuhan ingin kita atur, kita manage dengan baik. Karena itu hati ini jangan biarkan masih menyimpan sakit hati, kecewa, dendam, marah, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita mulai belajar memperkatakan perkataan pengampunan. Ikat semua yang tidak baik dalam hatimu. Ikat kekecewaan itu. Ikat ketakutan itu. Ikat rasa marah dalam hatimu. Ikat semuanya itu. Dan mulai lepaskan pengampunan. Matius 18 ayat 21-22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, tapi aku ingin engkau melakukannya sampai 70 kali 7 kali. Kenapa demikian? Ayat 35 berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dalam terjemahan literalnya dikatakan demikian jugalah Bapa surgawiku
akan melakukannya kepadamu jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampunkan kepada saudaranya kesalahan-kesalahan mereka. Firman Tuhan jelas berkata, jika dari hatimu masing-masing kamu tidak dapat mengampunkan. Jadi Tuhan ingin selalu kita ini memulainya dari hati. Saudara coba cek hatimu saat ini. Sekali lagi saya ingatkan, apakah dalam masa-masa seperti ini masih ada rasa takut, cemas yang berlebihan. Wajar kita takut, wajar kita cemas karena kita masih manusia. Tapi jangan sampai ketakutan, kecemasan itu begitu mengikat Anda, begitu menguasai hidupmu, sampai engkau nggak berani untuk berbuat sesuatu, sampai engkau merasa takut, sampai engkau merasa cemas, depresi, dan itu mengakibatkan imunitas tubuhmu sampai berkurang. Tuhan ingin hatimu harus benar-benar beres lebih dulu. Karena itu jangan tinggal yang tidak baik itu engkau biarkan dalam hatimu. Engkau harus mulai lepaskan. Lepaskan. Istimewa lepaskan pengampunan lebih dulu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah hatimu, kata terjemahan yang lain, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Dari hati akan ada pancaran-pancaran kehidupan. Bila Anda ingin memiliki pancaran-pancaran kehidupan, maka biarlah hatimu ada dalam damai. Bukan di dalam ketidaktenangan. Biarkan hatimu saat ini damai. Karena itu pagi ini Bapak Ibu Saudara, lepaskan lebih dulu pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ingat kepada siapa orang-orang yang harus engkau lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan. Biarkan hatimu dibebaskan, dimerdekakan. Jangan tinggal yang tidak baik itu terus ada dalam hatimu. Tapi lepaskan pengampunan. Pagi ini saya ingin, sebelum saya memberkati Anda, memberikan doa berkat kepada Anda, mendoakan Anda, mari sama-sama kita menyanyi. Kita rindu Tuhan menjamah hidup kita, memberi damai di hati kita. Karena kita ingin semuanya harus berubah. Ya, semuanya harus jadi lebih baik. Mari nyanyikan lagu ini. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari tundukkan kepala saudara semua. Mari bersepakatlah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. Hadirkan Tuhan dengan kesepakatan bersama. Karena Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada bersama dengan mereka. Ini saat yang baik karena Tuhan bisa hadir di tempat-tempat di mana Anda sedang sepakat saat ini. Apa yang sedang Anda alami dalam hatimu? Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada dendam. Katakan lebih dulu sebelum kau meminta yang lain, yang paling utama adalah Tuhan minta engkau lepaskan pengampunan lebih dulu. Ampuni semua orang yang menyakiti hatimu, ampuni semua orang yang sudah mengecewakan engkau, ampuni semua orang yang sudah merugikan hidupmu,
Ampuni semuanya lebih dulu. Ikat segala roh yang tidak baik itu. Katakan sepakat di dalam nama Yesus, aku mau ikat segala roh dendam, kecewa, marah, sakit hati, aku ikat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku mau lepaskan pengampunan itu bagi saudara-saudaraku. Bagi orang itu, bagi orang ini, bagi dia, aku mau lepaskan pengampunan itu. Karena aku mau jaga hatiku agar terpancar aliran-aliran kehidupan. Agar tubuhku diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi imunitas yang kuat. Karena itu Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini dimanapun jemaatmu saat ini sedang mendengarkan firman ini. Kiranya Engkau mendengar semua yang mereka doakan ketika mereka bersepakat. Hamba-Mu berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Engkau lakukan Tuhan seperti yang Engkau sudah katakan dari firman-Mu. Bahwa Engkau juga akan mengikat dan melepaskan seperti yang mereka katakan. Biar mereka tahu bahwa mereka harus berbicara sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Berkatilah semua umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada yang sedang sakit, yang sedang di dalam keadaan yang susah. Karena pandemik ini, kuatkan mereka, hiburkan mereka, berikan kepada mereka kemenangan Tuhan. Dan kami berdoa bagi yang sakit istimewa, kiranya Engkau pulihkan dengan waktu-Mu, dengan cara-Mu, agar mereka bisa benar-benar dapat mengalami pekerjaan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menerima doa berkat, kami mau menyanyikan pujian yang berkata bahwa Engkau bersama dengan kami. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Terima berkat-Nya dengan iman, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua dan sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Puji Tuhan.